Di Rusia sedang turun hujan minyak. Dan tidak, ini bukan kiasan. Saya sedang membicarakan hujan hitam, sungguhan, beracun, yang saat ini turun di sebuah kota Rusia bernama Tuapse. Para penduduk setempat merekam jari mereka sendiri, menyapu atap, dan menunjukkan lapisan hitam minyak bumi. Mobil-mobil tertutup bintik-bintik gelap. Burung-burung di pesisir sedang mati. Asap dari kota terlihat dari luar angkasa. Dan semua ini terjadi karena beberapa minggu yang lalu, drone-drone Ukraina melintasi 1000 km wilayah Rusia dan meledakkan salah satu kilang minyak terbesar di negara itu. Tapi Tuapse hanyalah sebuah kota. Di ujung lain Rusia, kilang minyak lain terbakar. Di tempat lain, lebih banyak lagi di Rusia. 16 dari 38 kilang minyak besar di negara itu sudah terkena serangan. Dan di setidaknya 57 dari 83 wilayah Rusia, bensin mulai habis. Mari kita kembali ke Tuapse sebentar karena apa yang terjadi di sana membantu kita memahami besarnya masalah ini. Tuapse adalah sebuah kota pelabuhan di pesisir Laut Hitam dengan sekitar 60.000 penduduk, dikenal karena pantainya, kehidupan yang tenang, dan para turisnya. Di sana pernah ada salah satu dari 10 kilang minyak terbesar di Rusia yang dioperasikan oleh Rosneft, memproses 12 juta ton minyak per tahun. Perhatikan waktu verbalnya. Ada. Dalam 2 minggu, drone Ukraina menyerang kilang itu 3 kali berturut-turut. Sebelum asap yang satu hilang, asap berikutnya sudah muncul. Para pemadam kebakaran baru saja selesai satu tugas, mereka sudah harus bergegas ke tugas berikutnya. Akibatnya, kilang minyak tersebut menghentikan operasinya untuk waktu yang tidak ditentukan. 24 tangki penyimpanan hancur. Sebuah tumpahan minyak sepanjang 7 km menyebar di Laut Hitam. Dan para ahli lingkungan setempat sudah menyebut kasus ini sebagai bencana lingkungan terbesar di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. 24 tangki sekaligus. Dan itu tidak berhenti di situ. Asap dari kebakaran di Tuapse begitu tebal sehingga menyebar ke seluruh pesisir Laut Hitam Rusia sampai ke Anapa, sampai ke Sochi. Ya, Sochi, tempat wisata pantai di mana Putin sendiri punya rumah musim panas, tempat para elit Rusia berlibur. Udara di sana menjadi berat, gelap, dan berbau minyak terbakar. Perang yang dimulai Putin pada tahun 2022, sekarang baunya menyengat hidungnya sendiri. Selama 3 tahun, Ukraina lah yang kota-kotanya terbakar. Warga sipil menangis di depan kamera, asap membumbung dari cakrawala. Sekarang asap itu membumbung dari sisi yang lain. Dan Tuapse hanyalah salah satu dari kisah-kisah itu. Pada tanggal 26 April, drone-drone Ukraina melintasi ratusan kilometer dan menghantam kilang minyak Yaroslavl yang memiliki kapasitas untuk memproses 15 juta ton minyak per tahun. Di pesisir Baltik, pelabuhan Primorsk dan Ust-Luga yang bersama-sama menyumbang lebih dari 40% ekspor minyak Rusia, masing-masing kehilangan 40 dan 30% dari tangki penyimpanannya. Gambar satelit telah mengonfirmasi kehancuran tersebut. Dan serangan Ukraina kini sudah mencapai Siberia yang berjarak 1.700 km dari perbatasan. Rusia benar-benar sudah tidak punya lagi wilayah belakang yang aman. Tapi yang terburuk bagi Putin bukanlah apa yang terbakar di dalam kilang minyak. Yang lebih parah adalah apa yang terjadi di pom bensin. Rusia suka sekali menyebut dirinya sebagai negara adidaya energi. Nah sekarang, negara adidaya energi itu kehabisan bensin. Di lebih dari 57 dari 83 wilayah Rusia, para pengemudi mengantre berjam-jam di SPBU untuk mengisi tangki mereka. Di beberapa tempat diberlakukan penjatahan. Setiap pelanggan hanya bisa membeli 10, 20, atau 30 liter tergantung kotanya. Di Moskwa, Lukoil, produsen minyak terbesar kedua di negara itu, melarang penjualan bensin dalam jerigen untuk mencegah orang-orang menimbun di rumah. Di Crimea yang diduduki, setengah dari SPBU-nya benar-benar kehabisan bensin. Dan disinilah muncul detail yang terdengar seperti lelucon yang sangat tidak pantas.
Rusia, produsen minyak terbesar ketiga di dunia, sekarang justru mengimpor bensin dari Tiongkok dan Belarus. Ya, Rusia menjual minyak mentah ke Tiongkok. Tiongkok mengolahnya dan mengembalikannya dalam bentuk bensin. Dan Rusia membayar. Sekarang, kembali ke ceritanya. Semua ini, perhatikan baik-baik, sedang dilakukan oleh sebuah negara yang 2 tahun lalu dianggap sudah tak punya harapan oleh media barat sendiri. Mereka berbicara tentang jatuhnya Kiev, runtuhnya moral, dan penyerahan diri. Jadi pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, bagaimana Ukraina tanpa angkatan udara, tanpa angkatan laut, tanpa kemampuan industri yang sebanding dengan Rusia, bisa membangun mesin penghancur yang mampu membakar industri minyak dari kekuatan energi terbesar di Eropa. Putin memiliki keyakinan bahwa ukuran Rusia yang sangat besar dengan 17 juta kilometer persegi akan berfungsi sebagai perisai. Bahwa jantung industri minyak yang terletak jauh di dalam wilayah akan selalu berada di luar jangkauan. Itu adalah taruhan utamanya. Dan inilah taruhan yang dihancurkan oleh Ukraina. Drone-drone yang melakukan semua ini bukanlah drone biasa. Masing-masing memiliki identitas sendiri, profil sendiri, dan kisah unik di baliknya. Yang pertama bernama Lyuty, kata dalam bahasa Ukraina yang berarti ganas atau marah. Orang-orang Ukraina menjuluki drone ini sebagai Tomahawk versi murah karena drone ini melakukan apa yang dilakukan oleh rudal jelajah Amerika seharga $3 juta, tetapi harganya sekitar 200.000 saja. Memiliki jangkauan lebih dari 1.000 km, membawa hulu ledak hingga 75 kg. Dan drone ini dirancang sebagai jawaban langsung terhadap drone Iran Shahed yang diimpor Rusia untuk menyerang Ukraina. Yang kedua adalah Bober, yang dalam bahasa Ukraina berarti berang-berang. Yang satu ini sudah pernah terbang sampai ke Moskow dan dapat mencapai target hingga 800 km jauhnya. Tapi bintang utama di sini, drone yang benar-benar mengubah perang ini, dikenal dengan nama sederhana FP1. Dan disinilah ceritanya benar-benar menjadi sangat absurd. FP1 pada dasarnya terbuat dari kayu lapis. Harganya $55.000 per unit. Ukraina memproduksi 100 unit per hari. 100 per hari, setiap hari. Dan itu bertanggung jawab atas sekitar 60% dari semua serangan Ukraina yang masuk jauh ke dalam wilayah Rusia. Sebuah drone kayu yang lebih murah daripada mobil bekas sedang membakar industri minyak dari sebuah negara adidaya. Dan disinilah matematika mulai membuat Putin kewalahan. Mari kita pikirkan. Setiap drone FP1 harganya $55.000. Setiap rudal anti pesawat Rusia dari sistem S-400 yang digunakan Putin untuk mencoba menembak jatuh drone-drone ini, harganya sekitar $1 juta. Dalam satu malam saja, malam baru-baru ini, 28 April, Rusia mengaku telah menembak jatuh 186 drone Ukraina. Coba hitung sendiri. Jika setiap intersepsi menggunakan satu rudal S-400 Rusia, telah menghabiskan $186 juta hanya dalam satu malam untuk berkahan. Ukraina di sisi lain menghabiskan sekitar 10 juta. Dan meskipun begitu, beberapa drone tetap berhasil lolos. Kilang Tuapse terbakar lagi. Inilah persamaan yang sedang menghancurkan Kremlin. Untuk setiap drone kayu yang harus ditembak jatuh oleh Putin, dia harus menghabiskan rudal-rudal yang sangat mahal, yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diproduksi di pabrik-pabrik Rusia yang juga sudah pernah diserang. Dan seolah itu belum cukup, strategi Ukraina bukan hanya menghancurkan, tapi juga memastikan semuanya tetap hancur. Sebagai contoh, kilang minyak Volgograd sudah diserang 5 kali dalam 2 bulan. Setiap kali orang Rusia selesai memperbaiki, serangan berikutnya pun datang. Putin sampai mengirimkan tentara cadangan dengan senapan di tangan untuk menjaga kilang minyak dari serangan drone yang terbang ratusan meter di atas. Bayangkan adegannya, seorang tentara Rusia dengan senapan di tanah menunggu drone lewat di langit. Kita berada di tahun 2026, bukan di tahun 1944. 34. Seperti yang bisa Anda lihat,
Setiap rudal yang dihabiskan Putin untuk menembak jatuh drone dari kayu lapis adalah satu rudal yang tidak bisa dia gunakan melawan Ukraina. Setiap miliar yang dihabiskan untuk pertahanan adalah 1 miliar lebih sedikit di garis depan. Matematika ini tidak hanya memalukan, tapi juga benar-benar menguras anggaran Rusia. Dan angkanya sangat menakutkan. Hanya pada bulan Maret 2026, Rusia kehilangan 2 miliar 300 juta dolar dalam pendapatan minyak. Angka ini berasal dari Zelensky sendiri, mengutip data intelijen Barat. 40% dari keuntungan ekstra yang seharusnya didapatkan Putin akibat kenaikan harga minyak global yang disebabkan oleh perang antara Amerika Serikat dan Iran, begitu saja lenyap dalam kebakaran di kilang-kilang Ukraina. Anggaran Rusia untuk tahun 2026 memperkirakan defisit sebesar 100 miliar dolar. Untuk menambal kekurangan ini, Putin baru saja melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari sepanjang perang. Dia menaikkan pajak pertambahan nilai dari 20 menjadi 22%. Dengan kata lain, rakyat Rusia biasa yang berbelanja di pasar, mengisi bensin mobil, membayar sewa, sekarang harus membayar pajak lebih tinggi untuk menutupi kerugian akibat serangan drone Ukraina. Yang menginvasi Ukraina adalah Putin. Yang membayar harganya adalah rakyat Rusia. Tapi ada bagian dari cerita ini yang hampir tidak pernah diceritakan orang. Dan mungkin ini adalah bagian yang paling membuka mata dari semuanya. Kampanye Ukraina melawan minyak Rusia pada bulan Maret 2026 berjalan sangat efisien, sangat menghancurkan, sehingga sesuatu yang tidak masuk akal pun terjadi. Bahkan teman-teman Ukraina sendiri tidak bisa percaya dengan kerusakan yang terjadi. Sekutu-sekutu Barat dalam percakapan tertutup dengan Kiev meminta Zelensky untuk mengurangi intensitas serangan. Alasannya sederhana. Kerusakan pada produksi Rusia mulai mempengaruhi harga minyak di pasar global, dan itu mendorong inflasi di berbagai negara. Zelensky muncul di depan umum dan mengakui permintaan tersebut. Sekutu-sekutu Kiev yang sama yang telah mengirimkan senjata selama 3 tahun, khawatir dengan besarnya kerusakan yang terjadi. Mereka meminta Ukraina untuk berhenti membakar Rusia. Bayangkan skenario ini. Selama 3 tahun, Ukraina memohon lebih banyak senjata, lebih banyak bantuan, skala yang lebih besar. Sekarang di tahun 2026, justru para sekutu yang khawatir dengan kekuatan militer Ukraina. Dan Zelensky berkata tidak. Kerusakannya. Dan yang paling menarik adalah respons para sekutu terhadap penolakan itu justru berlawanan dengan yang diharapkan. Alih-alih memberikan tekanan lebih, mereka justru membuka dompet mereka. Belanda mengumumkan 248 juta euro untuk produksi drone Ukraina. Belgia 85 juta. Norwegia menandatangani perjanjian produksi bersama. Jerman melangkah lebih jauh. Pada tanggal 14 April di Berlin, Jerman menandatangani perjanjian pertahanan terbesar dengan Ukraina dalam 20 tahun terakhir. 4 miliar euro termasuk rudal Patriot, sistem pertahanan udara Iris, dan lebih dari 350 juta dolar yang secara khusus dialokasikan untuk produksi drone serang jarak jauh Ukraina. Alasannya, Lyuti dan FP1 yang diproduksi di Ukraina lebih efektif melawan Rusia untuk setiap dolar yang dikeluarkan dibandingkan hampir semua senjata siap pakai di gudang senjata Eropa. Eropa menyadari bahwa Ukraina telah membangun dari nol dalam 3 tahun perang salah satu industri drone jarak jauh paling berbahaya di dunia. Dan Eropa membayar agar Ukraina terus melanjutkannya. Dan itulah sebabnya kisah ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Badan Energi Internasional di Paris memperkirakan bahwa dampak serangan-serangan ini akan terus menekan penyulingan Rusia setidaknya hingga pertengahan 2026. Dan lihatlah, ini adalah perkiraan yang optimis. Industri minyak Rusia tidak runtuh sekaligus. Industri itu sekarat secara perlahan. Kilang demi kilang, asap demi asap. Dan disinilah ceritanya kembali ke tempat semula. Kembali ke orang itu di puncak yang mengusap atap rumahnya dan menunjukkan lapisan minyak yang menutupi rumahnya.
Noda hitam di jarinya itu, itu adalah minyak yang sama yang digunakan Putin untuk membiayai perangnya. Minyak itu turun kembali ke halaman belakang rumahnya. Dan itulah tepatnya mengapa cerita ini penting untuk kita ikuti. Menurut pendapatmu, berapa lama lagi Rusia bisa bertahan dengan intensitas serangan seperti ini sebelum sesuatu yang besar benar-benar hancur? Tulis di kolom komentar pendapatmu. Jika video ini membantumu memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam perang ini, dukung kami di sini. Bagikan ke temanmu yang masih berpikir bahwa Rusia sedang menang. Beri like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.